Mari saya mulai dengan mengatakan bahwa Peter Terry kecanduan heroin. Kami berteman di kampus dan terus menjadi setelah saya lulus. Perhatikan bahwa saya berkata saya. Dia drop out setelah 2 tahun tidak berhasil bertahan. Setelah saya pindah dari asrama ke sebuah apartemen kecil, saya tidak melihat Peter. Kami akan berbicara online setiap saat. Aim adalah raja di tahun-tahun pra-Facebook. Ada periode di mana dia tidak online selama sekitar 5 minggu berturut-turut. Saya tidak khawatir. Dia pecandu dan pecandu narkoba yang cukup terkenal. Jadi, saya berasumsi dia hanya berhenti peduli. Lalu suatu malam, aku melihatnya masuk. Sebelum saya bisa memulai percakapan, dia mengirimi saya pesan. David, Bung, kita perlu bicara. Saat itulah dia bercerita tentang rumah Noen. Rumah ini bisa mendapat nama seperti itu karena tidak ada yang pernah mencapai jalan keluar. Terakhir, peraturannya cukup sederhana dan klise. Pergi ke ruang akhir bangunan dan Anda memenangkan S500. Semuanya ada 9 kamar. Rumah itu terletak di luar kota, kira-kira 4 mil dari rumah saya. Rupanya Peter telah mencobanya dan gagal. Dia adalah seorang pecandu yang tahu apa. Jadi kupikir obat-obatan itu telah mengambil kewarasannya. Dan dia pun keluar untuk mencari hantu-hantuan atau semacamnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa tantangan itu terlalu sulit untuk siapapun. Itu tidak wajar. Saya tidak percaya padanya saat mengatakan kepadanya bahwa saya akan memeriksanya malam berikutnya, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha meyakinkan saya S500 kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Aku harus pergi. Saya berangkat malam berikutnya. Ketika saya tiba, saya segera langsung melihat sesuatu yang aneh tentang bangunan itu. Pernahkah Anda melihat atau membaca sesuatu yang seharusnya tidak menakutkan, tetapi karena suatu alasan, hawa dingin merayapi tulang dan perasaan gelisah hanya semakin menguat ketika saya membuka pintu depan. Jantungku melambat dan menghela nafas lega ketika aku masuk. Ruangan itu tampak seperti lobi hotel normal yang didekorasi untuk Halloween. Sebuah tanda dipasang di tempat seorang pekerja. Bunyinya, ruang 1 di sini, 8 ruang lagi, sampai 4 akhir, dan Anda menang. Aku terkekeh dan berjalan ke pintu pertama. Kamar pertama cukup menggelikan, dekorasi menyerupai lorong Halloween. Kamar lengkap dengan hantu, lembar, dan zombie animatronik. Saya memberikan geraman statis ketika Anda lewat. Di ujung ada jalan keluar, itu adalah satu-satunya pintu selain yang masuk. Aku menghibas jaring laba-laba palsu dan menuju ke kamar kedua. Saya disambut oleh kabut ketika saya membuka pintu ke kamar 2. Ruangan itu pasti meningkatkan efeknya dengan teknologi. Tidak hanya ada mesin kabut, tapi kelelawar tergantung di langit-langit
dan terbang membentuk lingkaran mengerikan. Mereka tampaknya memiliki soundtrack Halloween yang akan ditemukan orang di toko 99 sen di toko kelontong. Di suatu tempat di ruangan itu, saya tidak melihat stereo, tapi saya kira mereka pasti menggunakan sistem PA. Aku melangkahi beberapa mainan tikus yang berputar dan berjalan dengan dada kembung ke area berikutnya. Saya meraih gagang pintu dan jantung saya seperti terhenti. Saya tidak ingin membuka pintu itu. Perasaan takut menghantam saya begitu keras, sehingga saya bahkan tidak bisa berpikir. Logika menyusul saya setelah beberapa saat yang menakutkan, dan saya mengibaskannya dan memasuki kamar sebelah. Kamar 3 adalah momen ketika segalanya mulai berubah. Sekilas, semua tampak seperti ruangan normal. Ada kursi di tengah lantai berpanel kayu. Sebuah lampu tunggal di sudut berdiri menerangi area tersebut, namun tidak banyak membantu. Cahayanya membentuk beberapa bayangan-bayangan yang melintasi lantai dan dinding. Itu masalahnya, bayangan-bayangan lebih dari satu bayangan. Jadi, selain kursi, ada yang lain. Saya baru saja berjalan di pintu dan saya sudah ketakutan. Pada saat itulah, aku tahu ada yang tidak beres. Saya bahkan tidak berpikir ketika saya secara otomatis mencoba membuka pintu yang barusan saya lewati itu. Ternyata pintu itu terkunci dari sisi lain. Itu membuat saya harus tetap maju. Apakah seseorang mengunci pintu saat saya masuk ke dalam kamar? Tidak mungkin. Saya seharusnya akan mendengar suara mereka. Apakah itu kunci mekanis yang diatur secara otomatis? Mungkin. Tapi aku terlalu takut untuk berpikir. Aku kembali ke kamar dan bayangannya hilang. Bayangan kursi tetap ada, tetapi yang lain hilang. Perlahan aku mulai berjalan. Saya biasa berhalusinasi ketika saya masih kecil. Jadi saya menulis bayangan sebagai isapan jempol dari imajinasi saya. Saya mulai merasa lebih baik ketika saya sampai di tengah ruangan. Saya melihat ke bawah, dan saat saya melangkah lagi, saat itulah saya melihat